Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Masih di pertemuan 9 ya. Ini mungkin pertemuan ke-9 yang terakhir ya. Kita akan bahas mengenai rule access. Oke, langsung saja. Oke rekan mahasiswa, di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan hak akses ya. Akses daripada user dan juga admin ya. Jadi berikutnya kita akan bahas mengenai rule. Ya, di sini masih kosong ya. Tentunya kita akan buat terlebih dahulu tabel di dalam rule-nya dulu ya. Kita akan buat rule-nya. Biasanya rule itu di sini saya buatkan seperti ini ya. Rule aksesnya. Nah, ada admin, ada member ya namanya. Nanti kita tampilkan untuk member dan admin di dalam tampilan role aksesnya. Ya, di sini di bagian sini kita akan nampilkan data dari role access, user rule sorry. Oke baik, langsung saja. Ya, seperti biasa ya, kita karena rule access itu ada di bagian admin, berarti kita perlu menambahkan controllernya di bagian admin ya. Fungsinya di dalam controller admin. Kita buka controller adminnya, lalu kita tambahkan dulu ya. Seperti biasa kita tambahkan di sini, kita copy paste saja ya. Bagian sini kita tambahkan namanya adalah role, gitu ya. Nah role ini kita ganti juga namanya menjadi role, gitu ya. Nah, kemudian ini seperti biasa kita arahkan ke sini, lalu kita buat di bagian admin ya, di view admin, di folder view admin kita tambahkan view rule ya. Oke, bagian admin berarti kita perlu menambahkan rule ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu di sini ya, script data rule, kemudian kita get saja di sini, get db, kemudian kita nggak perlu pakai array di sini ya, kita hapus saja, kita gunakan result ya. Ya. Nah ininya ganti menjadi user role. Karena kita akan narik data dari dalam sini ya, dari tabel user role. Oke, nah setelah itu kita coba buat di bagian view-nya di folder admin. Kita tambahkan namanya adalah rule ya, Ctrl save saja. Di sini kita ganti namanya v rule.php. Nah begitu ya. Nah kita copy paste saja sebetulnya ya. Untuk view rule nya kita bisa copy paste dari menu ya, mana index ya. Nah kita copyin dari sini saja, kemudian terapkan di sini, lalu di bagian atasnya kita edit dulu detailnya. Oke, pop up nya kita gunakan ini, tambah rule ya, tambah rule, kemudian di sininya rule aja ya. Aksinya biarkan saja, kemudian ininya jadi rule, ininya R contohnya. Untuk for each nya kita nomor tetap, lalu di sini kita ganti rule, lalu di sininya juga kita arahkan ke admin, hapus data rule ya.
Kemudian ini edit data rule juga. Kemudian ini M-nya ganti R ya, karena sudah di S kan menjadi R. Kita ganti R. Kemudian modelnya kita tambahkan juga nanti di sini ya. Admin. Kemudian tambah data rule gitu kan. Tapi belum ada ya di controllernya, kita buat dulu aja nggak apa-apa. Kemudian di sininya role aja, lalu isinya jadi role, name-nya jadi role gitu ya. Sip, coba kita klik role. Nah ini masih error ya, admin slash vrole nya gayanya mungkin kalau kita menggunakan result array, coba kita ganti ininya jadi panah gitu ya, bukan dalam bentuk array. Coba nggak muncul ya. Tapi bukan ini masalahnya, ini jadi R. Nah ini belum muncul ya. Role handler vrole admin slash vrole. Coba kita lihat controllernya sudah benar belum. Di out di close aja ya, error di close aja. Admin vrole user role ya, benar gak sih? TB user role, namanya role tuh, role this db get user role result array. Oke, coba kita buka yang menu deh, buka dulu, coba gimana caranya. Kalau di sini bener ya, kayak gini gayanya. Rule-nya memang sudah benar. Apa yang salah? Coba kita cek. Oke, data rule, vrole admin, oke sama ya. Result array-nya sama. Coba kita buka lagi di vrole-nya. Ini ganti rule, R-nya jangan gede ya, kecil aja. Gitu ya. Coba refresh dulu. Nah ini sudah benar ya, admin, member, kemudian di sini aksinya ya, cuman ada 2 rule kan ya, kita baru buat admin sama member. Tambah rule, tambah user menu. Nah ini jangan user menu ya, tambah data rule. Tadi saya ngeditnya salah, jangan-jangan index ya. Coba saya cek dulu yang index. Oh enggak ya. Nah, ininya row sudah oke. Tambah data row. Gitu ya. Sudah, kemudian ininya sudah diganti row belum? Input name ID. Oh ini hapus saja ya, nggak perlu karena auto increment row. Oke, coba kita refresh. Kemudian sini tambah row. Nah ini sudah muncul ya, ininya tambah data row. Kemudian tinggal kita masukkan, oh ininya masih password ya, aturan kita ganti menjadi row. Flag holdernya kita ganti rule gitu. Oke, rule ya. Oke, tinggal kita tambahkan function untuk tambah datanya ya. Tapi di sini kita tinggal tambahkan
tambah data role ya. Function tambah data role. Kita buka. Nah, untuk menambahkannya kita copy lagi dari admin, dari menu. Nah, di bagian menu untuk tambah data menu gini ya, kita tinggal copy paste aja, C, kemudian kita paste di sini, karena sama sebetulnya ya. Menunya kita ganti menjadi row, ini menjadi row. Kemudian data menunya kita data sama, kemudian di sini jangan menu tapi row, ini juga row ya. Lalu cek menu, bukan cek menunya, cek row. Cek row, kemudian di sini where ya, where menu ya. Kalau di sini where menu, tapi kita where-nya adalah where row karena namanya adalah rule. Nah, kemudian data ini ganti rule. Lalu ininya bukan user menu tapi user row. Nah, oke, cek rule ya. Cek rule season pop-up gagal disimpan jika nama rule-nya sama. Nah, ininya kita arahkan ke admin slash apa tadi, rule gitu. Nah, kemudian di sininya tinggal kita dis model menu. Nah, ini modelnya bukan model menu tapi admin. Nanti kita buat apa namanya, model ya, model dengan nama admin tambah data row. Nah, kemudian di sini data kita ambil dari sini rule, kemudian di sini kita ganti menjadi user ya. Berhasil disimpan, kita redirectnya langsung ke row sini ya, kita redirect ke sini. Oke, sudah seperti itu. Ini kelebihannya satu ya, satu. Kita tinggal berikutnya adalah menambahkan model. Nah, kita buat model baru di dalam folder model. Nah, di sini kita buat model baru dengan nama admin model underscore admin .php gitu ya. Kita copy paste lagi aja dari modelnya misalkan, copy paste semuanya aja nggak apa-apa ya. Kita pastekan di bagian model admin. Oke, save. Kemudian kita ganti di sininya jadi model admin. Kemudian tambah data menunya kita ganti tambah data row. Oke, yang lainnya kita nanti sharing berjalan ya. Close saja. Oke, coba kita refresh ya. Tambahkan satu data row, misalkan di sini operator deh. Simpan. Oh, ini ada salah nih. Model admin 56. Dalam controller admin nomor 56. Tambah data row, tambah data row ini ya, sudah benar, db insert. Oke. Nah, ini tidak diketahui ya model admin itu apa katanya teh, invite property. Nah, ini perlu ditambahkan dulu di dalam apa namanya, config-nya ya.
di dalam config-nya, di auto load-nya kita tambahkan paling bawah biasanya modelnya, yaitu model admin, tambahin satu lagi model underscore admin gitu ya. Coba. Oke, berhasil disimpan. Nah, ini sudah ya. Operator sudah bisa disimpan ya. Jadi berikutnya tinggal kita aktifkan yang hapus datanya ya. Oke, berikutnya tinggal kita masuk ke admin, kemudian kita masuk lagi ke menu, kita pilih hapus data. Dari sini aja deh, biar nanti kita buat sendiri saja. Di bagian admin kita buat function baru. Function namanya hapus data rule. Nah, paste saja di sini. Ini kebanyakan. Oke, kemudian di sini where ID, kita juga menggunakan ID, modelnya kita arahkan ke admin. Lalu hapus datanya ganti hapus data rule. Kemudian where user menu ganti jadi user role. Gitu ya. Coba save, redirectnya kita ke admin role. Ganti di sini. Hop, ya. Kita coba hapus yang operator. Sip, apakah Anda yakin? Ya. Noise ID variable admin lin 70 ya. Controller lin 70. Controller admin lin 70. Where ID. Oh, ini perlu ditambahkan ini ya, ID, karena kita mengambil ID yang dari rule itu. Nah, ini kan ada. Nah, ini kan kita menambahkan ID ya di sini. Nah, kita perlu menambahkan juga di sini ya ID. Gitu ya. Sip. Refresh. Call to model admin hapus data rule. Nah, kita belum punya modelnya nih, hapus data rule. Ya. Belum ada hapus data rule. Berarti kita masuk ke admin, ini ya ganti jadi hapus data rule. Oke, refresh. Nah, berhasil dihapus ya. Tinggal kita edit. Edit rule-nya belum ada ya. Kita berarti perlu membuat satu form lagi, yaitu form edit. Ya, kita tambahkan dulu sebelumnya di controllernya ya. Kita buat dulu ya. Nah, dari sini sampai sini aja lah ya. Ya, kita samakan. Admin kita buat di sini. Public function barunya adalah edit data rule. ID, kemudian title-nya adalah apa namanya, rule ya, rule saja. Kemudian di sininya bukan user tapi rule, ininya juga user rule gitu ya. Email biasa where ID, ininya jangan menu jadi rule. Model admin, kemudian edit data rule, kemudian where user menunya ganti jadi user role. Kemudian tampilnya fdata, ini admin. Editnya biarkan saja ya, kita samakan namanya fedit gitu ya. Oke, cuman kita apa namanya, bedakan untuk foldernya. Nah, kemudian ini sudah data rule. Berikutnya update data rule.
Kemudian di sini ID, lalu di sini row. Ini juga diganti row postnya. Kita menggunakan post ya modelnya supaya tidak kelihatan di URL-nya. Kemudian di sini juga row. Ini juga row. Sip. Berikutnya array ID-nya kita masukkan ya untuk array ID. Where array ID, kemudian model menunya kita ganti menjadi model row. Kemudian update data row. Where data user row. Kemudian pop-up-nya berhasil, lalu redirect-nya kita ke mana? Ke sini ya. Admin row. Sip. Oke, tinggal kita buat di view adminnya. Di view adminnya kita tambahkan di sini edit. Nah, kita copy paste dari sini aja ya. Oke, kita buat di adminnya, new file, kemudian save, f underscore edit .php, save. Kemudian kita copy paste aja dari sini, pastekan ke sini. Oke, ini close saja. Title-nya biarkan saja ya semuanya. Kemudian ininya ganti row, ininya ganti R aja. Edit data row gitu ya. Kemudian di sini admin update data row gitu ya. Kemudian di bawahnya ID ya, kita gunakan ID tapi ininya R ya. Ganti R. Kemudian untuk namanya ganti nama rule. Gitu ya. Ininya ganti rule. Di name-nya, kemudian di dalam value-nya kita ganti rule juga. Jangan lupa ininya ganti menjadi R variabelnya. Oke, stakeholder-nya ganti row. Save, simpan, selesai ya. Seharusnya tidak ada masalah nih. Oke, coba kita edit member. Nah, ini masih ada masalah nih. Ini masih mengarah ke menu. Nah, berarti di view rule-nya kita ganti nih. View rule-nya kita ganti nih, masih ada. Nah, ininya bukan menu tapi admin. Oke, data rule ya, benar. Kemudian RID. Oke, refresh. Edit. Apa nih? Email is where in user role. Email askable. Ya, ada email di sini ya. Coba kita lihat bagian editnya, ada email. Oh, ininya jangan ke sini ya. Email itu punyanya user. Ini enggak. Ininya ganti tb user. Gitu ya. Coba kita refresh lagi. Oke, sekarang ganti nih. Model admin editnya belum ada. Kita coba buat di dalam model adminnya. Edit data row, tinggal ganti saja ini. Sekalian deh sama update-nya ya, update data row. Oke, save. Ini sepertinya tidak diperlukan ya, hapus saja. Oke. Coba refresh. Ya, muncul ya. Member kita ganti 3. Simpan. Ini ada model rule.
kok model rule ya, modelnya jangan model rule. Lin 110, lin 110. Nah, modelnya model admin, sini bukan model rule, admin. Siap. Oke, berhasil diubah. Nah, ini sudah berubah menjadi 3 ya. Coba kita edit lagi. Kita balikin lagi ke member biasa, simpan. Oke, berhasil diubah. Selesai ya. Nah, ini untuk tambah, hapus dan edit di role-nya. Nah, sekarang saya pengen nanti di sininya ada satu lagi, yaitu adalah akses. Ya, satu tombol lagi, yaitu tombol akses. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, saya kepengen nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini ada akses, gitu ya. Berarti kita perlu menambahkan satu tombol lagi di sini. Oke. Berarti kita masuk ke view rule. Nah, ada view rule-nya, kita copy paste aja deh. Ini enter saja dari sini. Kemudian saya copy sampai up ini ya. Kita letakkan di sini biar enak. Nah, ini jadi admin, kemudian kita ganti namanya menjadi role access. Role access, kemudian di sini kita tetapkan ID, lalu kita coba ininya ganti jadi akses ya, seperti ini ya. Kita ganti akses. Nah, kita nanti akan buat controller role access ya. Nah, kemudian colornya juga diganti deh, jadi warning ya. Jadi biar berwarna kuning, jadi warning. Tuh. Coba deh kita. Nah, ini ya. Cuman ininya pengennya kayak gini nih. Ya, coba kita inspect elemen. Biar checklist gambarnya ya. Kita gunakan check square ya. Kita copy sampai sini saja. Check square. Sininya kita plus dulu. Di bagian FA editnya kita ganti menjadi FA check square. Gitu ya. Coba kita refresh. Nah, gitu ya. Tapi ini kalau diklik belum ada apa-apanya, ya kan, tuh kosong. Ya. Nah, kita pengen nantinya ketika klik akses tampilan seperti ini. Ya, kita tampilkan user menu operator gitu lagi ya. Nah, seperti ini ya. Kita klik ini, tampilkan lagi seperti ini gitu. Ya, oke. Coba kita buatkan lagi ya. Berarti kita buat view. Nah, kalau di sini apa nama view-nya? Kita akan buat namanya view rule access ya. View rule access. View rule access-nya kita copy paste dari sini aja ya, biar cepat. View rule access sama sih sebenarnya tampilannya. Kita masukkan ke dalam sini, kita buat lagi. Ini close saja ya. Menu kita close saja. Autoload juga sudah tidak terpakai. Model admin biarkan saja. Editnya close saja. Nah, kita tinggal tambahkan di bagian view adminnya. New file, Ctrl V, Ctrl save, kita tambahkan menjadi v underscore role access, gini ya, role access .php. Save. Oke. Kita nanti akan bahas ini ya.
tapi saya akan ke bagian admin dulu. Nah, di bagian admin tentunya kita akan menambahkan public function lagi. Dengan nama role access. Gitu ya. Sesuai dengan yang tadi dibuat. Ya. Kemudian scriptnya gimana? Scriptnya kita coba contek yang dari sini. Admin sini. Nah, update rule. Nah, ini ya. Saya akan copy dari sini sampai sini. Kemudian kita pastekan di bagian sini. Nah, ini namanya rule access. Nah, kemudian di sini ini biarkan saja ya, nggak usah rule ya, ininya dari nama rule access. Kemudian user tabel user kita gunakan menjadi tabel user. Kemudian ini seharusnya bukan tabel user di sini. Kalau ini user. Oke. Oke ya. Kalau di sini benar tabel user ya. Kemudian rule, this rule get where ID. Ya kan, rule user ID tabel user, kemudian di sini ID ya, di dalam bentuk array. Kemudian berikutnya adalah di sini this db where id, ya kan, tidak sama dengan 1, maka menu db get user menu ID result, tampilkan ini ya, tampilkan menu user ya. Oke. Kemudian di sini coba kita ada nggak? Ini perlu ada rule ID ya, kita masukkan di sini. Karena kita akan cek berdasarkan rule ID-nya. Oke, begitu ya. Ya, rule access-nya kita sudah buat, kemudian kita cek di bagian sini. Di bagian sini ya, rule access, title-nya biarkan saja sama ya, sama. Kemudian ini rule access. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan kita itu ada di rule yang mana, gitu ya. Contoh di sini. Saya akan akses admin. Nah, maka di sini akan ada muncul role admin, gitu ya. Kalau saya klik member, nah, muncul di sininya role member. Jadi kita supaya tidak salah ya, dalam memilih role-nya untuk siapa, ya, maka perlu diexokan dulu role-nya. Oke, role access. Kemudian di sini menu. Ya, kita menampilkan menu lagi. Karena kita narik datanya adalah data menu ya, bukan data role. Oke, jadi intinya nanti kita akan menampilkan menu. Ini tuh bukan apa namanya. Nah, ini ya, menu beda ya dengan role. Nah, kalau klik akses kita akan tampilkan menu dari tabel user menu. Yang di sini ya. Nah, ini tabel role, ini user menu di mana nih? Nah, tabel user menu. Nah, ini ya kan, berarti kita nanti akan ada tampilan admin, user, dan menu, gitu ya. Nah, coba kita refresh. Kalau kata saya sih udah oke. Nah, ini ada error nih, ya kan, kalau akses rule. Nah, ini masih ada error, tipe error akses kalian rule access 59 ya, akses 59. Cek akses rule, cek akses rule. Rule ID. Nah, karena kita menambahkan ini ya, jadi di dalam view role ini kita menampilkan apa namanya checkbox ya. Kita menambahkan checkbox dengan inputannya ini.
Kemudian di sini kita esokkan check access, ininya role ID, kemudian ininya juga MID. Jadi kita bisa menceklis berdasarkan role ID dan menu ID-nya. Ya, maka kita perlu yang namanya JavaScript, dan juga kita perlu juga menambahkan di dalam adminnya, kita tambahkan pilih akses gitu ya. Berarti kita perlu copy paste lagi dari sini. Nah, kita perlu menambahkan ini ya, pilih aksesnya, kita copy paste aja dari sini sampai sini. Oke, kita tambahkan di sininya, di bagian kontrol adminnya. Nah, pilih akses, where get, ininya tetap benar, role ID. Nah, jadi ketika kita pilih, maka tampilkan aksesnya berdasarkan rule akses ya. Akses menu, pop up berhasil diubah. Nah, ini untuk logiknya ya. Get where num rows kurang daripada 1, maka insert data. Jadi kalau datanya sudah ada, ini nggak bisa diinput lagi ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan melakukan hapus dan tambah ya di bagian user access menu. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita checklist sebenarnya akan bertambah. Kalau kita uncheck, ini akan terhapus gitu. Maka di sini logiknya kita tambahkan insert dan delete ya untuk akses menunya. Gitu ya. Ya, cuman ini ada masalah errornya di message call define check access. Nah, ini check access ini ya, check aksesnya ini yang bermasalah. Oke, dalam sini sebenarnya sudah ada check login. Kalau ini ya, check aksesnya berarti kita perlu menambahkan di bagian libraries, di helpernya kita perlu menambahkan ini check access dulu ya kan, karena di situ sudah dibuat check access. Dari check access ini untuk menampilkan rule access yang ada di sana. Kita copy saja dari sini ya, kemudian kita pastekan di helper kita. Mana helper ya. Nah, kita tambahkan di sini setelah blok ya, sini ya. Coba kita refresh. Nah, ini muncul ya. Nah, nanti kalau kita klik ini, maka akan otomatis berubah. Nah, ini belum ada karena kita perlu menambahkan function JavaScript yang tadi ya kan, kita menggunakan ajak ya. Jadi sebenarnya bisa saja ini kita gunakan tombol ya, ketika kita klik kemudian kita pilih tombol oke, simpan, bisa sebetulnya. Tapi saya pengennya tinggal checklist saja ya. Oke, coba kita back dulu deh. Ini admin ya. Kalau member harusnya member. Oke, member ya. Oke, sip ya. Tinggal kita tambahkan script JavaScript-nya, karena di sini kita menggunakan class ya. Ini class data rule. Kemudian di sini juga kita menggunakan class data menu. Nah, ini yang nantinya akan dipanggil oleh si JavaScript-nya. Berarti kita perlu membuka footer template ya. Kita masuk ke template karena JavaScript ada di template semuanya ya. Oke, kita bagian footer buka, lalu kita tambahkan di bagian sini script. Nah, scriptnya kayak gimana? Scriptnya seperti yang di sini. Admin template, mana nih template nih, footer ya. Kita copy saja script ini dari sini ya, karena kita menggunakan JavaScript murni, jadi kita tidak perlu memanggil. Kita langsung letakkan saja di bagian footer paling bawah sini ya. Nah, di sini adalah $form check input, artinya di sini kita menggunakan form check input ya, dengan metodenya adalah klik ya, on click
Kemudian di sini untuk menu ID-nya kita buatkan berdasarkan helper yang ada di mana? Helper di sini ya. Ini nantinya helper itu bukan di helper ya, sorry, di view akses sini ya. Kita akan memanggil dari sini ya, ke dalam role ID-nya. Kemudian role ID ini isinya adalah menu dan role. Kemudian kita gunakan ajak untuk melakukan link ya, berarti kita mengarahkan linknya ke admin dan pilih akses, berarti ke sini ya, kita arahkan ke sini. Nah, menu ID-nya ini kita samakan dengan menu ID yang ada di sini. Oke, kemudian tipenya post, lalu data yang dikirimkannya adalah ini ya, menu ID dan role ID. Kemudian di sini setelah sukses, maka function ini akan berjalan ya, akan menggunakan location ya, jadi dia akan ngeload datanya ke lokasi role access ya, berarti dia akan ke role access ini. Dari role access maka dia akan redirect atau ngeload ke dalam view role access gitu ya. Oke. Mana footernya sudah di save belum tadi ya? Sudah ya, coba kita jalankan, refresh. Coba kita ingin menambahkan di bagian member menu. Nah, tambah ya. Oh, jadi ini ya checklist. Kalau kita back, kita masuk lagi ke akses, maka ini masih dalam kondisi checklist. Coba kita logout ya. Kalau kemarin kita belum ada ya menu di dalam wizard. Nah, sekarang sudah ada menu di bagian usernya. Jadi user bisa mengakses menu. Begitu ya. Coba kita logout. Kita sign lagi ke Skype.